Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdih wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh. Di antaranya adalah ketika kita dimudahkan bermajelis ilmu. Yang mudah-mudahan setiap amal saleh yang kita kerjakan ini menjadi mizan pemberat timbangan kebaikan pahala kita di yaumul qiyamah, dan menjadikan ini sebagai sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi pembahasan kita masih di masalah bab tashih surah Al-Fatihah. Ya, masih pembenaran bacaan surah Al-Fatihah. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ahammu suratin fil Quran, yaitu apa? Surah yang paling penting dan paling mulia di dalam Al-Quran ini adalah surah Al-Fatihah, dan paling wajib untuk dihafal oleh setiap hamba adalah surah Al-Fatihah, karena ini surat dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai rukun di dalam solat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan walaqad atainaka sab'an minal masani. Wahai Muhammad, aku telah menganugerahkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Dan 7 ayat yang diulang-ulang itu ya tentu jelas yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Kenapa kok diulang-ulang? Karena pembacaannya diulang-ulang terus. Setiap hari kaum muslimin ya, tidak lepas dari yang namanya membaca Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Baqarah jarang, gitu kan. Apalagi Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, At-Taubah, Al-Anfal, Yunus, Yusuf, Hud, jarang, gitu kan. Ya paling membaca mungkin kalau ketika jadwal mengkhatamkan atau khataman. Tapi kalau Al-Fatihah adalah sebuah kelaziman. Dan ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, dengan kita mengetahui ilmunya maka akan mendatangkan, menumbuhkan kecintaan. Kalau kita mengetahui usulnya, pokok-pokoknya, kemudian ilmunya, ya insya Allah kecintaan ilmu itu akan tumbuh. Dan kapan kita itu merasakan nikmatnya ilmu? Kapan kita merasakan nikmatnya ilmu? Kalau kita sudah merasa cinta terhadap ilmu tersebut. Kan gini loh Pak, ada orang bermajelis ilmu belajar kadang cuma terpaksa, kadang rutinan, kadang ikut-ikutan. Ada yang memang sudah cinta dan nyaman. Nek wis cinta dan nyaman, walaupun badai menghadang gitu kan, dia tetap akan datang. Gitu Pak. Kenapa? Dia pengen membuktikan cintanya. Karena konsekuensi cinta itu adalah bukti
Makanya kalau di dalam pepatah Arab dikatakan lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Nek cintamu itu benar-benar jujur, pasti kamu akan membuktikan dengan mentaati objek yang kamu cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang cinta itu pasti akan mentaati, taat kepada yang dicintai. Sekarang gini, kalau kita survei keluar gerbang masjid ini, ditanya kaum muslimin, 10 orang yang kita tanya, Mas cinta terhadap Al-Quran, 10 orang ini muslim pasti akan menjawab apa Pak? Ya cinta gitu Pak. Oh enggak Mas, saya benci Al-Quran Mas. Agama ini apa? Islam, enggak mungkin itu. Enggak itu. Pasti mengatakan apa? Ya cinta no Mas. Oh, Al-Quran kok buktinya saya nikah aja itu maharnya Al-Quran kok. Gimana toh Mas? Gitu. Gimana betul Pak? Oh saya itu nikah mahari Al-Quran gitu, dibacain Al-Quran. Sekarang belajar Quran ya Pak yo, ngaji. Aduh Mas, mumet saya Mas. Ya beda lagi itu. Nah ini loh Pak. Maka cinta itu butuh bukti, dan buktinya apa? Konsekuensinya. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang hadir di sini. Ini adalah orang-orang yang bukti rasa cinta kita terhadap Al-Quran tinggi. Bukti kita cinta terhadap Al-Quran bukan demo, bukan demo membela Al-Quran, bukan. Kalau demo membela Al-Quran itu gak usah demo Pak. Kerjakan itu, isi Al-Quran itu bukti cinta, bukan demo gitu. Nah terkadang ada orang yang mengatakan bukti cintamu mana Al-Quran, kok kamu dilecehkan, kamu gak ikut demo. Ada orang yang tanya sama saya seperti itu Pak, asli ini. Katanya antum guru Al-Quran gitu. Al-Quran dilecehkan antum diem aja, kenapa gak ikut demo bareng gitu. Bukti cintamu mana terhadap Al-Quran? Waduh, jawab saya sepele Pak. Nah, istrimu itu loh gak kerudungan, saya bilang. Kamu cinta Al-Quran gak? Ya cinta. Istrimu loh gak kerudungan. Loh kok malah apa hubungannya dengan kerudungan? Loh di dalam Al-Quran ada perintah apa? Perempuan untuk kerudungan itu. Lah kamu gak kerudungan istrimu, cintamu mana terhadap Al-Quran? Aduh demo. Keluargamu juga. Nah itulah. Nah maka ya likhwah azanillahu yakum jami'an, belajar dan tanamkan untuk selalu belajar ilmu agama Islam ini dimulai dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Baik, itu sebagai muqaddimah. Bismillah. Kita akan melanjutkan kemarin sampai mana? Terakhir sampai mana kemarin? Mana teh? Oh, Maliki Yaumiddin. Baik. Maliki Yaumiddin. Berarti sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Namun sebelum itu kita merujaah kembali. Kita baca terlebih dahulu, kita benarkan, kita fasihkan, kita luruskan, dan kita kesampingkan sesuatu yang salah dari bacaan kita. Baik, kita baca, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Saya greget itu loh Pak, tadi katanya cinta Al-Quran, muni pelit. Nah, gregetkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Taib, yang dua harokat, dua harokat. Syaiton kemarin masuk di dalam kaidah apa namanya, Pak? Kaidah apa itu namanya? Lin ya, lin itu. Syaiton itu termasuk kaidah lin. Itu syaitonir rajim. Hakata. Taib, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan gak usah bikin takalufan, takalufan itu min, gak usah Pak. Karena ada orang membaca seperti itu kan beloknya kemana-mana gitu kan, pengennya ke Proliman itu tapi lewatnya itu Solo Baru, Bekonang, kemudian apa, kan gampang tinggal lurus ke Proliman gitu loh Pak. Jadi min, jangan min. Karena ada yang membaca seperti itu tuh. Baik. Alhamdulillahi Rabbil hi, perjelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca. Baik. Ketika di mat arid li sukun jangan dirubah harokatnya min, enggak udah, tapi min. Kemudian mohon maaf, ini barusan yang saya baca salah ya. Tidak boleh ada naber hentakan min, enggak boleh. Karena naber itu kalau salah memakai kaidah naber ada dua kemungkinan madorot. Tafsirnya ada 4. 1, ima huruf itu berubah atau hilang, atau yang kedua makna itu rusak atau maknanya rusak atau enggak bermakna. Hujan itu baik. Berdoa bersama. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma ursilta minha wa a'udzubika min syarriha wa syurri ma ursilta fiha. Baik, jadi tidak boleh tadi melenggak-lenggok, yang kedua tidak boleh apa tadi? Menghentak min. Walaupun dia lurus tapi ada hentakan min. Nah ini nambah satu huruf namanya. Kayak gini kesalahannya nambah satu huruf. Jadi min, selesai. Tidak boleh min. Semua mat arid disukun seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh him, enggak boleh. Nah, ini kesalahan yang jarang disadari tapi banyak yang melakukan gitu. Kita lanjut. Alhamdulillahi, perjelas haknya, jangan sampai dirubah hak. Terkadang banyak dirubah hak. Alhamdulillahi Rabbil hi, jadi hak, dan dia merubah huruf namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, 1, 2, 3. Baik. Ingat Ar-Rahman tidak boleh ar-ra tapi a. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan melebihi dua harokat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
yaumiddin maliki maliki yaumiddin. Baru masuk ayat selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Pembahasan kita malam ini satu ayat ini. Baik, sedikit mengingatkan kemarin kalimat yaumiddin ikut kaidah namanya apa Pak? Lin. Jadi kaidah lin itu adalah ketika ada wawu dan ya sukun sebelumnya apa? Fathah. Pokoknya setiap wawu ya sukun sebelumnya fathah itu masuk kaidah namanya lin. Yauma, saufa, Quraisy, soif, bait. Itu kaidahnya lin. Lin itu artinya apa kemarin? Mudah, lembut, halus. Tidak boleh dibaca apa kemarin? Dihentak. Tidak boleh imalah, tidak boleh dihidupkan harokatnya. Itu lin. Maka enggak boleh dibaca yawu, yau, bait, enggak boleh. Hapus. Kita masuk di ayat selanjutnya. Pembahasan ini penting, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakin naqra awalan bihadihi al-ayah. Baik. Kita masuk. Iyyaka na'budu wa sempurnakan harokat. Bukan iya, biar iya enggak. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca. Baik. Kita tuliskan di sini kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Baik. Dan ini tolong diperhatikan, pembahasan ini penting banget. Kenapa kita katakan penting, Pak? Pertama, alasannya ayat ini sangat penting karena ayat ini adalah inti dari seluruh kitab. Seluruh kitab. Inti dari seluruh kitab ini. Kenapa, Pak? Perumusannya gini. Sebelum Al-Qur'an ada apa? Injil, ya toh, Pak? Ada Taurat, ya kan? Ada Zabur, gitu kan? Nah, ataupun suhuf atau kitab-kitab yang lain gitu kan. Nah, semua kitab-kitab terdahulu itu dirangkum, disempurnakan menjadi Al-Qur'an, ya kan? Cuma Al-Qur'an memiliki kelebihan. Rasulullah menyebutnya kelebihannya yaitu mufassal. Beliau mengatakan wa fuddiltu bil mufassal. Aku diberikan kelebihan surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu adalah surat dari Qaf sampai An-Nas. Jadi surat-surat Al-Quran itu, Pak, dibagi menjadi 4 jenis. Satu disebut dengan sab'u tiwal. Sab'u tiwal itu dari Al-Baqarah sampai Al-Anfal.
sampai apa? Al-Anfal. Itu disebut dengan sab'u tiwal. Kemudian ada ada surat disebut yang kedua Al-Mi'in. Al-Mi'in itu berarti setelah Al-Anfal sampai Al-Isra. Al-Mi'in itu artinya surat yang memiliki jumlah ratusan, itu 100, 200, 100. Yang ketiga ada namanya surat disebut dengan Al-Masani. Al-Masani itu adalah surat yang terkadang ayatnya diulang-ulang. Itu surat yang apa tadi? Ayatnya yang diulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya Ar-Rahman. Kan ayatnya diulang-ulang tuh. Apa yang diulang-ulang dari Ar-Rahman itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Itu sampai sebelum surat Qaf. Nah, nanti dari Qaf sampai An-Nas disebut dengan surah Mufassal. Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu awalul mufassal, wasatul mufassal, kemudian apa? Akhirul mufassal. Itu khitam. Nah, insya Allah nanti dibahas kapan-kapan insya Allah pembagian ini. Nah, Al-Quran dirangkum lagi menjadi namanya apa? Al-Fatihah, ya kan? Makanya Al-Fatihah itu disebut apa Pak? Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab itu? Ummul Kitab. Ummu apa ummu? Ibu. Maksudnya induknya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dirangkum menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah ada satu ayat inti, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau Al-Fatihah ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5, betul? Nah, 5 toh. Nah, berarti ini apa? Ini inti segalanya. Kenapa kok dikatakan inti, Pak? Ya karena kita diciptakan di dunia ini tujuannya untuk menyembah Allah tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan Al-Quran isinya ada berapa? 3. Secara umum isi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama apa? Tauhid. Tauhid digunakan untuk apa tauhid itu? Nyembah Allah. Isi Al-Quran yang kedua apa? Awamir dan nawahi, perintah dan larangan. Perintah dan larangan untuk apa? Nyembah Allah juga. Yang ketiga kisah-kisah Nabi terdahulu, ya isinya bagaimana kisah menyembah Allah, bagaimana kisah orang yang durhaka tidak mau menyembah Allah. Ada kisahnya semuanya. Nah, itulah disebut apa namanya? Inti dari Al-Quran tadi. Nah, kita nyembah, semuanya tujuannya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mau kita melihat kisah atau kita melihat perintah dan larangan, halal dan haram. Halal dan haram untuk meluruskan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka intinya gini ya ikhwah, intinya gini. Di dalam membaca ayat ini pun juga usahakan maksimal dengan benar. Itu maksimal dengan apa? Jangan sampai ada kesalahan. Maka kita melihat di sini dari sisi tajwid ada beberapa poin kesalahan. Di antara kesalahannya yang inti sering terjadi adalah di kalimat iyyaka, kedua na'budu, yang ketiga nasta'in. Ya sama semuanya ya berarti ya. Semuanya ya. Yang pertama apa tadi? Iyyaka, kedua na'budu, ketiga semuanya itu. Karena iyyaka masuk di sana. Nah, maka kita bahas. Yang pertama kalimat iyyaka. Kalimat iyyaka ini ada 2 jenis kesalahan yang sering terjadi. Ini para imam perhatikan. Ada 2 jenis kesalahan. Nah, iyyaka itu artinya apa, Pak? Yang pertama, iyyaka itu hasr, sebuah kalimat penegas hasr. Hasr itu pembatasan. Hanya kepadamu ya Allah.
Gitu kan? Artinya kan seperti kan? Hanya kepadamu ya Allah. Nah itu kalau kita cara bacanya dengan benar seperti itu, dengan tajwid yang benar, maka akan terbentuk makna seperti itu. Hanya kepadamu ya Allah. Nah, di sana ada dua kesalahan yang sering terjadi. Pertama, menghilangkan tasdid. Jadi dibaca tasdidnya hilang. Jadi dibaca seperti ini. Nah, ini sering terjadi. Jadi tasdidnya hilang, dibaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka apa ya ikhwah, kalau tasdidnya hilang ini, dia enggak membaca tasdid, tasdidnya dia buang. Maka antum boleh cek nanti di kamus bahasa Arab, iyyaka itu artinya dhau'us syamsi. Apa dhau'us syamsi itu? Cahaya matahari. Ini matahari, MTH. Jadi kalau bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya jadi apa? Hanya kepada matahari kita menyembah. No. Tadinya tauhid jadi syirik, batal ayatnya kalau baca seperti itu. Nah ini, jadi kalau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau ada orang membaca seperti itu, berarti apa kesalahannya tadi Pak? Dia membuang tasdid, sehingga artinya berubah. Artinya berubah. Boleh dicek di kamus nanti. Atau yang kedua, ada kesalahan yang kedua, yaitu memanjangkan i-nya sehingga menjadi idgham, sehingga terbaca seperti ini nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dibaca idgham. Jadi dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia membaca idgham, berarti kan melazimkan dia membaca dengan tulisan seperti ini bentuknya. Nah, jadi membaca dengan tulisan seperti ini nih. Iya, ini kan bacanya seperti itu kan? Karena ini idgham apa? Nun sukun bertemu dengan ya. Namanya idgham bi gunnah. Maka ini itu artinya apa? Ini itu jika ya Allah kami menyembah kepadamu dan jika kami meminta pertolongan kepadamu. Nah, ini dua-duanya salah. Ini salah, ini salah. Maka yang menjadi poin titiknya di sini intinya adalah ya-nya ini bertasdid, datangkan bacaan tasdid dengan benar. Makanya para ulama menggariskan adanya kaidah disebut dengan nabr. Nabr itu hentakan, kapan itu? Salah satunya ketika ada ya dan wawu bertasdid. Maka ada hentakan di sini. Hentakan di sini tujuannya untuk menjaga apa? Tasdidnya ya, maka harus dibaca dengan hentakan. Iyyaka, coba. Jangan memanjangkan i-nya, tapi ya-nya ada hentakan. Iyyaka. Nah, kalau ada membaca seperti ini, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada kesalahan satu, ini kesalahan dua. Berarti itu kesalahan nomor berapa, Pak? Kalau ada yang membaca seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan nomor berapa itu namanya? Itu pertama, itu satu. Oh, merubah makna dia. Atau yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kesalahan keberapa itu? Dua. Nah, itu dua-duanya salah. Dan artinya bisa batal gitu. Maka yang betul tasdidkan, jaga tasdid dengan benar. Maka dulu ketika kita belajar TPA mungkin pernah mendapati guru kita sering berbicara apa Pak? Nek apa namanya?
tasdid itu enggak dibaca maka artinya akan berubah dan betul gitu. Maka harus tasdid dibaca dengan benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, coba. Ada tekanan. Iyyaka. Enggak usah perlu ngotot juga paling, Pak. Oh iya kok. Kok yang gelut ya, Pak. Tapi tekan saja, ditekan, kasih penekanan. Iyyaka na'budu. Baik. Ini ain yang sering terjadi, ain dipisah dengan ba. Ini sering terjadi. Ini kesalahan yang di kalimat na'budu. Yaitu terkadang memisah ain dengan ba. Jadi dibaca seperti ini. Iyyaka na'budu. Lihat, ini terpisah, Pak. Na'budu tuh. Antara ain dengan ba hilang, terputus di situ. Maka jangan, harus disambung. Iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu. Maka dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Sampai di sini. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Na'budu. Awas, jangan juga na'budu ainnya diganti hamzah. Ini juga sering terjadi. Jadi na'budu, ini jadi hamzah. Ain memiliki sifat apa? Bainiyah. Bainiyah itu mengalir sesaat. Alirkan ain sesaat. Na'budu. Tuh ada aliran sesaat. Na'budu, coba. Na'budu. Baik, jadi huruf ain tadi adalah huruf yang memiliki sifat apa tadi? Mengalir sesaat, disebut dengan bainiyah atau tawassut. Jadi mengalir sesaat. Na'budu, coba. A'budu. Ta'budu. Baik. Iyyaka na'budu. Baik. Sekarang iyyaka yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka. Sama, Pak, ini harus imbang. Iyyaka pertama dengan iyyaka yang kedua harus imbang. Na'budu wa iyyaka. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Baik, nah kita lanjut ke kalimat nasta'in. Yaitu nasta'in terkadang ada membaca yaitu dengan menebalkan nun. Jadi nasta'in enggak. Tapi coba. Nas. Baik, nas. Bukan nos enggak boleh. Nasta. Nah, terkadang sin dengan tak juga diputus. Jadi terbaca seperti ini. Nasta'in. Ini salah. Tapi coba. Nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, kita ulang tadi. Jadi ada beberapa poin kaidah tadi. Pertama yaitu pengucapan ya yang bertasydid, yaitu ya yang bertasydid. Yang kedua apa tadi? Jangan sampai memutus ain dengan ba. Kalau itu sampai terputus, maka tidak membawakan makna di dalam Al-Quran itu dengan sempurna. Bahkan Al-Quran tidak ada maknanya nanti. Apa artinya na', apa artinya budu. Kenapa? Terputusnya bacaan tadi. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Nah, itu nasta'in tidak boleh dibaca nos. Terkadang ada orang membaca nasta'in, nos. Kemudian sin dengan ta terkadang dipisah. Nasta'in, nasta'in. Ada yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini terpisah. Maka harus seimbang. Harus seimbang. Pertama iyyaka yang pertama, iyyaka yang kedua. Kemudian na'budu, nasta'in. Baik, kita ulangi bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak boleh dihentak, nggak boleh. Tapi hakada. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kita ulang dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nah, terkadang haknya hilang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Awas jangan sampai yau, tapi yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan. Ihdina, ini juga sama, jangan diputus. Ihdina, enggak boleh. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nah, jadi wolot itu masih wolot ya. Mog dubi mog. Kenapa mog? Sejak kapan ada mog? Gitu. Ihdinos, jadi nos. Baik. Ayat ini insya Allah nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Maka pertemuan selanjutnya jangan dilewatkan, harus mengikuti terus dan jangan sampai meninggal. Baik. Ulang Pak, sendiri dari isti'adah coba. 1, 2, 3 lagi. Jangan lebih 2 harokat. Ar-Rahman, jadi kemana dulu? Ar-Rahmanir-Rahim, 2 harokat. Ulangi, 1, 2, 3. Maliki yaumid, ya perjelas au yaumid, agak ulangi maliki. Baik. Jangan disaktah. Jangan disaktah ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Ini namanya saktah, Pak. Paham ya? Jadi menghentikan bacaan seperti ini namanya mensaktah Al-Qur'an, enggak boleh. Tapi diwasal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil hakada. Terkadang ada orang yang membaca Al-Quran dengan model saktah-saktah seperti ini. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim. Ini namanya terbata-bata, tapi ini masuk di dalam kesalahan mensaktahkan Al-Quran. Padahal saktah itu cuma ada saktah di dalam Al-Quran itu cuma ada 2. Satu saktah wajib, kedua saktah sunnah. Saktah wajib cuma ada 4. Apa itu? Surah Al-Kahfi ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kemudian mana lagi? Yasin. Qalu man ba'atsana min marqadina. Itu contoh saktah wajib. Yang lain jangan. Taib. Ulangi ayat tersebut, siratal ladzina. Idha di situ 6 harokat. Jangan kurang dari 6 harokat. Taib. Kita tambah Pak, buka surah pendek. Kita baca surah pendek. Berlatih membaca surah pendek. Kita urutkan. Dapat 1, 1, 2, 2. Surah kita ulang dari surah pendek. Dari An-Nas, nanti kita urutkan Pak. Sampai 30 juz. Insya Allah. Sampai Alif Lam Mim. Tapi entah berapa tahun nanti. Baik, kita baca dari surah An-Nas. Nah, besok nanti surah pindah surah. Baik. Kita lihat surah An-Nas. Bismillah, praktekkan dengan kaidah-kaidah yang pernah disampaikan dari itmamul harokat, praktekkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul bedakan hamzah dengan ain. Jangan sampai dicampur. Terkadang membaca seperti ini. Qul a'u. Ini enggak terbedakan antara hamzah dengan ain. Entah yang dipakai hamzahnya, entah yang dipakai ainnya enggak jelas. Maka beda antara hamzah dengan ain. Qul a'u hakada. Qul a'udzu birabbin nas. Aja. Taib, dengungkan nun bertasdid. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Jangan sampai diganti shin, jangan diganti shad. Malikin nas, enggak boleh. Malikin nas. Ilahi ilahin nas. Ilahin nas. Nah ini dengungnya dengung tipis, jadi jangan diangkat pangkal lidahnya, miong, nggak boleh. Tapi syarril waswasi, ini juga sama, jangan sampai diputus. Waswasi, enggak, waswasi, coba. Waswasi. Min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu, sama. Waswisu, jangan diputus. Waswisu, enggak. Alladzi waswisu fi pakai shad, bukan sudu, bukan pakai sin. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Samakan dengungnya. Jadi nun bertasdid memiliki hukum gunnah. Makanya para ulama mengatakan wa gunna miman tsumma nunan syuddida. Digunakan nun dan mim ketika bertasdid. Jadi gunah pertama dengan gunah yang kedua imbang karena tasdidnya sama. Minal jinnati wan nas. Baik, ulangi Pak. Dari basmalah surah An-Nas. Naam. Dengungkan nun bertasdid, dengungkan, ulangi.
nun bertasdid dengungkan. Ulangi, 1, 2, 3. Naam. 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 Baik. Baik. Maka di antara perkara tadi yang kita sampaikan bahwasanya nun itu memiliki sifat gunnah dan coba kita saling mengkoreksi diri kita tentang bacaan. Minimal adalah poin yang terkadang adanya sebuah kalimat yang diputus-putus. Itu kalimat yang di situ seharusnya tidak boleh diputus tapi terkadang diputus. Maka ini nggak boleh, Pak. Seperti banyak tadi membaca alladzi yuwaswisu. Nah, yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, minal jin, minal terputus baru jin. Minal jin. Nah, ini nggak boleh. Yaitu taqti', yaitu memutus setiap kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini dilarang. Baik. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Jangan lupa setiap hari membaca Al-Quran, Pak, semampu kita dan sebanyak mungkin. Karena Al-Quran itu jujur akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan untuk diri kita, keberkahan untuk keluarga kita, untuk keberkahan dan seluruh kaum muslimin. Jangan lupa juga doakan bagi yang lain. Ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, du'aul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib qala fihil malak wa anta bimislih. Mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan saudara kita, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Apa doanya, Pak? Walaka bimislih. Engkau mendapatkan doa dari malaikat, doa yang sama sebagaimana doamu kepada saudaramu. Paham enggak, Pak? Maksudnya apa ini? Jadi kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, kita mendapatkan doa dari malaikat, doa yang sama. Yang memungkinkan diterima yang mana, Pak? Doa kita ke saudara kita atau kita didoakan malaikat? Kita didoakan malaikat. Doa kita ke saudara kita ada dua kemungkinan. Ya nek diterima. Kalau enggak diterima, iya dah. Nah, tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, insya Allah itu karena para malaikat adalah aqrabul khalqi, aqrabul makhluk ilallah. Yaitu malaikat itu adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Nah, dengan syarat apa tadi? Syaratnya mendoakan tanpa sepengetahuan. Gak usah dikasih tahu juga, Pak. Ya aku njaluk bagiannya, lha kenapa? Wingi kowe tak dongakne lho kowe. Nah, gak usah. Terkadang ada seperti itu tuh. Pamre, paham gak? Kamu kemarin tak doain loh. Gak usah, gak perlu. Karena itu untuk kemaslahatan untuk kita. Dan sering-sering seperti itu. Bagi kita pekerja, doakan pekerja-pekerja yang lain yang kita lewat, doakan dia kebaikan tanpa sepengetahuan dia. Bagi kita pedagang, doakan yang lain. Mudah-mudahan ya Allah, warung sampingku laris. Enggak usah ditambahi, nggonku rasah gitu. Doakan yang lain. Warungku samping laris nih ya Allah. Sebenarnya dikabuli tenan, lu waris nggone kita sepi. Waduh. Kleru ling kudungo. Baik.
doakan kebaikan terus kepada saudara kita yang belum belajar Al-Quran, yang belum semangat belajar Al-Quran, mudah-mudahan mereka diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.